Nah, menikahlah. Karena memang kondisi kita sekarang, apalagi saat ini, fitnah besar. Masya Allah. Apa? Masya Allah. Kita menginginkan kebaikan, terkadang ada aja yang lewat. Ya, makhluk halus itu. Gitu. Kalau keutamaan nikah itu gimana Ustaz? Biar kita tuh jelas sebagai orang tua, keutamaan nikah itu gimana Ustaz? Biar termotivasi menikah. Bukan. Akhirnya termotivasi menikah lagi, tidak ya? Bukan. Anda udah punya anak yang mungkin dalam beberapa tahun ke depan mungkin sudah masuk usia tersebut. Ya, mungkin ya abang sudah paham ini keutamaan untuk mungkin sebagai murojaah gitu ya, menguatkan kembali ya. Sama sharing dengan pemirsa SNTV gitu ya. Tentunya yang pertama melaksanakan perintah Allah. Ya, karena Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka nikahlah ya dari wanita-wanita ya, matsna wa thulatha wa ruba', 2, 3 atau 4. Jadi hukum asal menikah itu nikahi 2, 3 atau 4. Bukan 1 Ustaz. Kalau nggak mampu. Kita mungkin orang-orang yang seperti itu gitu ya. Nah, artinya apa? Menikah itu bukan harus dikatakan dia menikah ketika menikahi 2 wanita atau 3 wanita atau 4 wanita, tidak. Dia menikahi 1 wanita dan dia merasa cukup dengan itu ya, dan mungkin dia tidak bisa menikah 2, 3 atau 4 dari wanita, ya dia yang tahu tentang dirinya ya, porsi dia tahu ya, jangan dipaksa-paksakan ya, ini porsi 1 piring dipaksakan 2 piring atau 3 piring. Seperti saya bilang tadi lah, orang itu yang tahu tentang dirinya. Balil insan ala nafsi basira, orang itu tahu tentang dirinya. Jadi ya, ini keutamaannya mengikuti perintah Allah Ta'ala. Jadi ketika seorang menikah, kenapa kau menikah? Karena Allah perintahkan. Allah tahu ya kebutuhan kita. Ya, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Karena ada kecondongan kita kepada lawan jenis. Ya, sementara zina diharamkan. Ya, melakukan perzinahan diharamkan. Lalu apa solusinya yang dibuat oleh syariat? Nikah. Tentunya tenang. Coba lah bang, orang pacaran itu tenang nggak bang? Nggak tenang bang. Sejak starter motor sampai lahir anaknya, tenang nggak? Nggak tenang. Ya kan? Anak biologis maksudnya. Nah, dari awal dia starter motor sampai dia melakukan perbuatan yang haram, dihitung dosa sejak awal. Coba kalau dia menikah, dia sejak starter motor dia bonceng istrinya, pahala. Bahkan ketika berhubungan dia berpahala. Jadi ini keutamaan yang pertama, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari ibadah. Jadikan itu niat untuk ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan kita untuk menikah. Karena dengan menikah ini ya, ini keutamaan yang kedua, yaitu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Nabi SAW menjamin loh, orang yang menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya masuk dalam surga. Ya, jadi bagaimana seorang mau menjaga pandangannya dengan kemaluannya kalau dia nggak menikah? Apalagi zaman sekarang bang, abang di lampu merah banyak istighfar lah. Sekarang lebih banyak. Mau ke kanan salah, ke kiri salah, ke depan makin bermasalah, ke belakang apalagi. Ya, banyak istighfar. Apalagi zaman sekarang, ya. Tidak ada alasan untuk tidak menikah. Nikah. Karena setiap dia keluar rumah, buka pintu, sudah yang dia dilihat adalah perkara-perkara yang haram. Ya, buka pintu, lah langsung melihat sesuatu. Makanya solusinya apa? Agar terjaga pandangan dan kemaluan, menikah. Ya, karena apa yang kita lihat dari seseorang itu ada pada istri kita. Ya, jadi kalau dia melihat wanita gitu ya, dia nggak mau menikah, kemana dia? Salurkan. Oleh karena itu keutamaannya menikah adalah menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Oleh karena itu, seorang pemuda sangat disayangkan jika dia tidak mau menikah. Nabi SAW menikah. Ketika ada 3 orang yang datang ke istri Nabi SAW. Jadi orang ini tujuannya untuk menanyakan bagaimana ibadah Nabi SAW. Yang satu mengatakan, aduh kalau gitu jauh kali kita dengan Nabi. Kalau gitu saya mau sholat malam, gak mau putus. Artinya sholat malam terus menerus. Ya, semalam suntuk. Yang satu mengatakan, kalau gitu saya puasa setiap hari. Yang satu nggak mau kalah dia. Kalau gitu saya nggak mau menikah, biar fokus beribadah. Nabi SAW panggil mereka. Ketika salah seorang istrinya berbicara kepada Nabi mengenai 3 orang ini, Rasulullah memanggil mereka yang bertiga. Kalian yang mengatakan begini dan begitu. Saya asum, saya puasa, waftu, dan saya juga berbuka. Ya waftu. Saya sholat, akum, ya warkut, dan juga saya tidur. Saya menikahi wanita. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunahku berarti dia bukan bagian dariku. Jadi orang-orang yang
yakni tidak mau menikah dikhawatirkan jatuh kepada hadis ini. Ya. Nah, menikahlah. Karena memang kondisi kita sekarang, apalagi saat ini, fitnah besar. Masya Allah. Apa? Masya Allah. Kita menginginkan kebaikan, terkadang ada aja yang lewat. Ya, makhluk halus itu. Gitu. Memang betul-betul makhluk halus dia. Ya, kenapa? Kita buka langsung muncul dia kan. Nggak diundang Ustaz. Nggak diundang. Masya Allah. Nggak diundang. Yang nggak diundang ini bermasalah. Nggak tahu dia kapan datangnya gitu ya. Kalau diundang kan kita tahu bersiap-siap gitu kan. Ini nggak diundang dia. Masuk dia tiba-tiba. Bisa proteksi. Itu bahaya. Oleh karenanya menikahlah segera. Ini keutamaan bagi mereka yang menikah. Ini menjalankan perintah Allah. Ya, kemudian dapat menundukkan pandangan dan kemaluan yang terjaga. Kemudian mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi SAW menikah. Berapa istri Nabi bang? 11. Yang dalam ini 11. Walaupun ada ikhtilaf para ulama, ada yang mengatakan 13. Bahkan ada yang mengatakan 18 gitu ya. Ini perlu nazar, artinya perlu pembahasan, artinya perlu penelitian kembali. Nah, tapi Nabi SAW lebih daripada satu istrinya. Ini menunjukkan apa? Nabi SAW mencintai wanita. Artinya apa? Menikah. Ya, Nabi SAW dalam hadisnya dia mencintai wanita dan wewangian. Ini sunnah Nabi SAW. Jadi jangan ragu dalam masalah ini dan jangan takut miskin. Karena setiap kita membawa rezeki masing-masing kan jadi. Itu pertanyaan berikutnya. Masya Allah. Muncul pertanyaan berikutnya. Apa? Gini Ustaz. Anak kita pengen nikah muda. Pasangannya juga belum, ibaratnya kalau dilihat secara secara lahir dia itu belum mampu secara finansial. Atau mungkin sama-sama masih kuliah. Terkadang orang tua punya ego menetapkan mahar yang tinggi. Seperti Ustaz bilang, 30 juta, 40 juta, harus beli kerbau, harus beli sapi, harus dibayar ini, bayar itu. Sebenarnya mahar itu gimana Ustaz? Mahar itu sebenarnya adalah nafkah pertama kali yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebelum menikah. Artinya ketika menikah ya, ketika akan nikah kan ada mahar. Itu adalah nafkah pertama kali. Ya, dan dalam Islam tidak ditentukan berapa itu. Namun bisa jadi seorang itu meminta sekian. Ketika laki-laki itu mampu, silakan tunaikan. Kalau dia tidak mampu, ya udah jangan dibicarakan. Terkadang kan, mahal kali maharnya. Nah, ini ada dua permasalahan. Yang satu menganggap itu mahal, yang satu terlalu mahal memberikannya. Nah, ketika tidak ada kecocokan, contohnya tentang masalah mahar, ya. Pihak keluarga wanita mengatakan minta mahar sekian atau wanita yang minta mahar sekian. Laki-laki tidak mampu. Kalau dia tidak mampu dengan mahar seperti itu, sudah selesai urusan. Jangan dia ceritakan tentang wanita itu tinggi kali maharnya, begini. Ya kira gibah. Adapun dari pihak wanitanya, ya mudahkan. Ya kalau dia sudah melihat laki-laki itu adalah laki-laki saleh, dia rajin beribadah, rajin mencari kehidupan, mencari maisha, mencari kehidupannya dengan kita mengetahui dengan bertanya ya kepada orang lain, orang terdekat dengannya, maka tidak ada alasan. Karena rezeki itu Allah yang berikan. Karena rezeki kita tidak ditahu. Hari ini kita mungkin nggak makan, besok mungkin berlebihan kita beri makan orang. Karena kita nggak tahu. Karena ya kita mungkin bisa melihat dari realita kehidupan orang. Dulu kita lihat dia ada orang kaya raya. Ya, mungkin kita baca sejarah bagaimana keturunan kerajaan dahulu, mereka dulu kaya. Ketika bapak itu berkuasa lagi, mereka menjadi miskin, bahkan menjadi pengemis. Apa rezeki minallah. Tidak ada jaminan seorang hari ini kaya dia besok kaya, tidak. Dan tidak juga ada jaminan seorang itu miskin terus menerus. Karena Allah. Karena kita semuanya pada hakikatnya fuqara, kita semua miskin. Siapa yang paling kaya? Allah Ta'ala. Allah yang maha kaya. Oleh karena itu, mintalah kepada yang maha kaya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika anak kita ingin menikah dan dia masih kuliah dan kita melihat calonnya pun kerjaannya pun belum tetap gitu ya, nggak masalah belum tetap, yang penting tetap kerja. Kadang orang cari kerja tetap gitu ya, kerja tetap, dia kerja tetapnya apa? Jangan itu yang dilihat, tapi tetap kerja. Ada ikhtiar di sana. Nah, ikhtiar di sana. Ya, jadi bagi orang tua ketika anaknya mau menikah dan dia melihat calon itu mungkin miskin atau masih belum memiliki ekonomi yang bagus menurut dia, maka dukung. Itulah fungsi orang tua. Jadi dia dukung menantunya, dia dukung anaknya. Yang penting kalian berada di atas keridhaan Allah. Apa yang menjadi kebutuhan kalian? Kami yang membantunya sampai benar-benar normal kehidupan. Ini baru orang tua yang perhatian dengan keadaan anak. Jangan ketika menikah, yaudah biar aja mereka. Itu pilihan mereka, biar aja mereka miskin. Mana fungsi orang tua? Jadi orang tua itu bukan ketika anak sudah menikah dia lepas begitu saja, tidak. Dia perhatikan ekonomi orang anaknya. Kalau dia butuh bantuan, dia bantu. Ini baru namanya orang tua yang perhatian. Dan kenapa? Karena
keluarga, dia iya nih, yang namanya keluarga itu ya tidak akan pernah putus. Anak ya tetap anak. Ya. Tapi apakah kita rela melihat anak itu mengemis, anak ya nih kadang makan, kadang tidak? Tidak, ya. Maka terus perhatikan anak walaupun sudah menikah. Jadi jangan satu jadi alasan ketika melihat aduh khawatir anak ini. Artinya kita sudah suudzon kepada Allah. Seakan-akan kita tahu tentang rezeki anak ini besok. Ya kan? Yes, nah, namun tetap para lelaki yang mau menikah juga harus punya modal. Jangan nekat modal dengkul gitu ya. Nah, siapa yang mau susah gitu ya. Ada terkadang laki-laki yang saking mungkin tawaduknya dia ya, terdiam sambil terduduk. Tawaduk dia. Dia mengatakan, "Ustaz, tolong carikan istri yang qanaah, yang mau menerima apa adanya, yang mau susah." Siapa yang mau? Ya. Harus optimis, jangan pesimis. Siapa yang mau diajak susah? Abang kalau ada seorang laki-laki meminta, mau nggak dia susah bersama saya? Mau nggak? Nggak mau. Ya, menangis dia. Ya, siapa yang mau? Mau nggak? Nggak mau kita kan? Nah, jadi laki-laki pun, walaupun tidak ada patokan mahar di sana, dia berusaha membahagiakan istrinya, apalagi di awal-awal menikah. Mungkin dia berikan mahar besar, tidak masalah. Mungkin dia berikan mobil, dia berikan rumah. Kalau dia mampu silakan, tidak masalah. Selama tidak menyusahkan dirinya, jangan takalluf. Kalau dia mampu, no problem, silakan. Ya. Bahkan ada sebagian orang, Ustaz, karena maharnya dia pengen lihat besar, utang ke bank atau ke orang-orang lain. Kerentenir. Ada kejadian seperti itu, Ustaz. Itu sebenarnya tidak perlu kan, Ustaz? Ini ya terlalu cinta sama wanita itu. Kan wanita tidak hanya satu. Ketika dia minta mahar yang tinggi dan dia tidak mampu, ya jangan terbebani. Tapi terkadang itu. Ustadz karena prestise, harga diri. Oh, Masya Allah. Nah, itu yang terjadi. Yeah. Kan harga diri seorang laki-laki, harga diri keluarga seperti itu. Kita menyusahkan diri sendiri. Nah, dan terkadang keluarga dari pihak wanita juga harus berpikir ya. Seandainya orang ini hutang dalam mahar, kira-kira nanti yang susah siapa? Anaknya, anak perempuannya, karena harus membayar, harus menanggung hutang, bahkan nanti setelah nikah istrinya suruh kerja, kan problem. Ya, kadang mereka nggak berjumpa, satu shift malam, satu shift siang. Mana kebahagiaan menikah? Ya kan, ini gara-gara apa nih? Mahar tinggi, acara mewah, satu hari jadi raja dan permaisuri, dikipas orang gitu kan. Hari berikutnya, setelah itu baru berpikir dia, aduh, 200 juta hutangnya, 300 juta hutangnya. Jadi gimana kebahagiaan menikah? Jadi bukan bulan madu dia. Bulan apa kira-kira? Asal jangan bilang bulan hantu aja lah ya, Tep. Bukan bulan madu dia. Jadi akhirnya seharusnya dia bahagia di sana. Akhirnya apa? Dia berpikir. Jadi bulan madu itu nggak nikmat. Seharusnya dia bisa bahagia, bisa bercanda gitu ya, bisa bermain-main dengan pasangannya. Akhirnya apa? Sama-sama, Dek, berapa hutang kita, Dek? Hitung. Dihitung dia gitu kan. Aduh, kira-kira berapa tahun lah kita bisa lunaskan ini, Bang? Akhirnya apa? Yang dikipas dia dikipas satu harian itu sudah hilang rasanya. Dipuji dia, Masya Allah, foto, kemudian semua fasilitas lengkap ketika menikah. Masya Allah, ketika itu dia disanjung, ya dipuja. Tapi cuma satu hari, paling lama seminggu, Ustaz. Seminggu. Setelah itu datang para rentenir, datang tagihan-tagihan, gitu ya. Nah, akhirnya mau nggak mau, sebagian akhirnya kan berharap apa? Balasan dari orang yang hadir. Ini karena berlebihan itu, ya kan? Nah, sebenarnya Islam kan agama yang memberikan solusi sangat simpel sekali. Nikah, akad nikah. Kalau nggak ada duit, beli gorengan 300.000 kan bisa mengundang 10 orang, 20 orang. Yang penting kan doanya itu, gorengan, gitu ya. Nah, beli gorengan tetangga. Gorengan aja, gorengan, beli air gelas, ya selesai. Nah, jangan membuat ribet dalam masalah ini. Yang penting mereka menikah dan doakan mereka. Tapi terkadang yang jadi kendala itu harga diri keluarga. Nah, itu yang menjadi kadang-kadang penghalang. Ada sebagian orang, anakku mau dikawinkan kok cuma seperti harga diri. Sebenarnya kan secara syariat nggak diperlukan. Itu kembali kepada lelakinya. Dia harus bisa memberikan gambaran kepada orang tua, menjelaskan kepada orang tuanya. Nah, semuanya harus usaha. Ya, jadi tidak seperti membalikkan telapak tangan saja. Dia harus usaha. Namanya mau menikah, mau mendapatkan anak orang, ya, yang ingin merubah statusnya, dia harus berusaha. Setiap apa yang kita inginkan harus ada usaha di sana. Ya, baik itu usahanya terkadang mudah dan terkadang berat. Inilah ujian. Oke, Ustaz. Nah,
Terakhir Ustaz. Nah, terakhir tapi kan bukan hari ini kan. Bukan. Nah, ini kata pertanyaan terakhir atau Ya. permintaan terakhir. Oh. Mungkin bisa bagi Ustaz motivasi atau sedikit nasihat kepada orang tua dan kepada calon mempelai, calon yang pengen nikah itu Ustaz. Ya kita sebagai orang tua, ya saya juga orang tua, abang juga orang tua, ya kita harus perhatikan anak kita, ya karena masa-masa puber adalah masa-masa yang mana mereka butuh perhatian yang besar. Jangan sempat anak kita ini nongkrongnya di tempat-tempat yang nggak jelas, alasannya kerja kelompok. Banyak nggak? Kerja kelompok B, kerja kelompok mi, kerja kelompok pa, kerja kelompok mi, gitu ya. Akhirnya di mana? Di bawah jembatan 1. Di bawah jembatan 2. Masya Allah. Abang pernah nggak melihat orang-orang yang menangis di pinggir jalan? Nggak pernah ya? Pernah. Oh pernah. Kalau kita menelusuri Batam ini, ya kota kecil ini, mungkin kita akan mudah mendapatkan orang yang menangis di pinggir jalan. Bertengkar, laki-laki dan perempuan. Apa itu akibatnya? Pacar. Ya pacar. Ya jangan sempat anak kita ya lakukan hal seperti itu. Terkadang orang tua menolak anaknya untuk menikah, tapi membiarkan untuk pacaran. Dia bermaksiat, dia dukung. Dan orang tua seperti ini tentunya akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Karena setiap mereka akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka pimpin. Maka perhatikan anak kita. Ya walaupun dia sudah dewasa, sudah besar, sudah bisa berpikir, lihat jam segini dia di mana. Dia ngapain? Ya, di kamarnya dia lagi ngapain? Oleh karenanya orang tua juga harus membantu mereka membuat jadwal kegiatan mereka agar kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan-kegiatan positif. Ya jangan sempat dia walaupun dia berada di kamarnya, namun dia melalang buana di dunia maya. Dia mengenal yakni para lelaki, ya bagi khusus perempuan, dia mengenal para lelaki di sana. Ya, terkadang ya nih bukan hanya Nusantara, tapi sudah mendunia yang dia kenal. Akhirnya dia bermaksiat di rumah itu. Bisa jadi rumah kita kurang berkah karena kemaksiatan dilakukan oleh sebagian keluarga kita. Maka perhatikan itu. Walaupun dia sudah besar, dia diberikan HP, tetap harus ada wejangan. Ya, wejangan keimanan, perhatian kepada anak, makan bareng, ajak anak berjalan bersama. Jangan sesekali tinggalkan anak di rumah sendiri dengan alasan dia sedang melakukan kegiatan. Khawatir. Ya, setan ya dari kalangan jin dan kalangan manusia merusak dirinya. Berapa banyak terjadi? Ya, orang tuanya bisnismen, ibunya juga businesswoman. Gitu ya, betul nggak bahasa Inggrisnya itu? Ya businesswoman gitu ya. Tapi dua-dua bisnis, akhirnya anak yang jadi apa? Jadi korban. Akhirnya anak nggak tahu ternyata pemakai sabu, ternyata yakni pelaku satu di antara pelaku yakni kecanduan yakni seksual dan lain sebagainya. Disebabkan orang tua yang kurang perhatian. Oleh karenanya kita mengajak pada semua orang tua perhatikan anak-anak kita apalagi yang sudah remaja, yang puber itu mengerikan. Gitu ya. Karena mereka di situ ingin meluapkan apa yang mereka inginkan. Kenapa? Kaidah anak muda itu, ya, mutu anak muda itu lakukan masalah belakangan. Nah, betul nggak? Lakukan masalah belakangan. Akhirnya kaidah ini yang membuat mereka rusak. Lakukan aja. Kenapa mereka lakukan itu? Karena semangat ya pada dirinya yang begitu besar, kobaran api yang begitu besar, sehingga mereka melakukan adapun masalah nanti. Ya, dirasakan bersama-sama sama orang tuanya, calon mertuanya, tetangganya, akhirnya apa? Rusak. Ya, oleh karena itu juga bagi para calon mertua, ya berusaha untuk mencarikan calon untuk anaknya adalah laki-laki yang saleh. Cari tahu, mungkin lihat di majelis, lihat ketika sholat. Saya pernah membaca sebuah biografi seorang syekh, dia mencarikan calon anak itu sangat mudah sekali. Jadi dia datang ke masjid, selalu dia di masjid itu. Dia lihat mana pemuda yang benar-benar sholat yang lihat. Dapatlah satu orang, pemuda, dan ternyata itu salah satu muridnya. Dia lihat sholat anak ini termasuk sholat yang paling bagus yang dia lihat dari para pemuda. Akhirnya ditawarkan anak itu kepadanya. Dia tawarkan anaknya kepada pemuda itu, maukah kamu menikah dengan anak saya? Nah, anak syekh, dia langsung, saya terima syekh, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi orang tua itu ya berusaha mencari tahu tentang calon untuk anaknya, atau dia mencarikan sendiri, dia menawarkan sendiri. Dan berapa banyak seperti Said bin Musayyab, dia mencarikan calon untuk anaknya dari muridnya sendiri. Dia lihat. Kenapa? Ini lebih kuat. Artinya dia mengetahui tentang anak tersebut, calonnya tersebut, laki-laki tersebut. Maka carilah ya calon untuk anak-anak kita, ya
orang-orang yang mencintai ilmu. Bukan hanya sekedar ketampanan, bukan hanya sekedar kekayaan, nasab. Banyak orang tua yang sudah menangis disebabkan salah dalam memilih. Baru dia menyesal, oh ternyata begini, ternyata begini. Kenapa? Karena itu tadi, proses ta'aruf itu dia langgar. Ya, walaupun dia tahu hukum ta'aruf, cara-cara ta'aruf, namun ketika itu ada pada dirinya, ya, ketika dia mulai proses untuk mencari anaknya, dia langgar proses ta'aruf secara syar'i. Ya, makanya agama yang terpenting, ya, agar keberuntungan ada pada keluarga kita. Masya Allah. Banyak sekali faedah-faedah yang dapat dari pembicaraan kita pagi ini, Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin sampai di situ aja, Ustaz, ya, dulu ya. Silakan minum, Ustaz. Ya lah Bang, sampai sini aja lah Bang. Khawatir nanti Abang pula yang termotivasi. Nanti pembahasannya beda. Pembahasannya beda. Pemirsa SNTV, mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita di pos 1 podcast santai bareng Ustadz yang hari ini mengambil judul Hukum dan Keutamaan Nikah bersama Ustadz Ferry Ansor atau Abu Rozwa. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Nah, insyaallah kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang.